berharap semuanya dalam keadaan yang baik dan dalam keadaan yang sukacita. Kalau sebentar lagi kita akan memulai ibadah sore hari ini, mari kita mau siapkan hati, kasih hati yang terbaik, kasih waktu yang terbaik untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Mari kita mulai dengan satu lagu pujian, Saatku Menyembah. Kau bertata di atas pujian, saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja, saat ku bertata di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja, saat ku Kau bertata di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan
ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Saat ku menyembah Hiraya Makasara. percaya Tuhan, ada kuasa-Mu Tuhan, ada urapan-Mu Tuhan. Ketika kami memberi waktu kami yang terbaik Tuhan, untuk memuji nama-Mu, untuk menyembah nama-Mu ya Bapa. Tuhan, ajari kami Tuhan, tetap Tuhan mengarahkan hati kami hanya kepadamu ya Bapa. Terlepas semua Tuhan yang kami alami, terlepas semua Tuhan rasa kecewa Tuhan, terlepas semua Tuhan yang tidak sesuai dengan yang kami rencanakan, yang tidak sesuai dengan kami harapkan ya Bapa. Tapi kami mau menyempatkan, kami mau memberi waktu kami Tuhan untuk Engkau ya Bapa, untuk nama-Mu Tuhan, untuk dekat, untuk terus melekat ya Bapa kepada Engkau. Karena kami percaya Tuhan, ada kuasa yang bekerja, ada kuasa Roh-Mu Tuhan di setiap hati kami ya Bapa. Ketika kami Tuhan lelah Tuhan, ketika kami Tuhan putus harapan, ketika kami Tuhan tidak tahu Tuhan kemana kami harus meminta tolong, ketika kami Tuhan tidak tahu ya Bapa, kemana kami harus berpegang teguh ya Bapa. Kami mau ingat Tuhan, kami punya Tuhan yang besar. Kami mau ingat ya Bapa, kami punya Allah yang setia Tuhan. Kami mau ingat ya Bapa, bahwa ada Allah, ada Tuhan Yesus selalu Tuhan, yang selalu setia di dalam kehidupan kami ya Bapa. Tuhan, ini hidup kami ya Bapa. Biar Tuhan hidup kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biar Tuhan segala puji-pujian yang sederhana ya Bapa boleh menyukakan hati-Mu Tuhan, boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Yes Tuhan. Kau dengar Tuhan, Manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. biarlah manis, Biarlah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. biarlah manis, Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian
manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Biar hati kami bersuka Tuhan, Dan hatiku bersuka, biar hatiku bersuka, biar hatiku bersuka karena-Mu. Yes Tuhan, kami mau bersuka karena Engkau ya Bapa. Kami nggak mau Tuhan hanya melihat masalah kami, tapi kami mau Tuhan melihat Engkau Allah yang besar Tuhan. Kami mau melihat ada pengharapan, ada sukacita, ada penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Tuhan, kalau sebentar lagi Tuhan kami ingin lebih bersorak-sorai lagi untuk memuji nama-Mu. Engkau berkati ibadah ini ya Bapa, supaya Tuhan apa yang keluar dari mulut kami ya Bapa, boleh Tuhan keluar meluap, berluap-luap ya Bapa dari hati kami Bapa, bahwa kami ingin memuji nama Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, saya percaya ya, ketika kita mau memuji nama Tuhan, ada kuasa yang mengurapi kita semua. Kasih tos kanan kirinya kalau nontonnya bareng-bareng ya. Ya. Kita mau mengecap dan melihat betapa baiknya Tuhan itu ya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan.
Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Ya, kita mau kasih tepuk tangan kita buat Tuhan Yesus. Ya, selanjutnya kita mau lebih semangat lagi. Kita mau menyanyikan Kau Gunung Batuku dan Kau Kota Bentengku. Gunung batuku dan kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Ya, semesta alam memuja Engkau Allah yang benar. Ketika kita melihat hidup ini, pernahkah kita menyadari bahwa hidup ini tuh ya itu aja gitu ya. Maksudnya lahir, jadi tambah besar, sekolah, kuliah, kerja, nikah, dan seterusnya. Tapi bagaimana kita mengisi hidup ini biarlah berguna buat sesama kita, dan boleh dari hidup kita menjadi kesaksian buat Allah kita yang kita sembah. Amin. Kalau sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari saya ajak untuk kita menyiapkan hati kita, beri waktu yang terbaik, taruh gadgetnya, taruh HP-nya atau apapun yang mungkin sedang dicuri-curi sambil megang gitu ya. Tapi kita mau sungguh-sungguh memberikan yang terbaik
dan biar firman yang ditabur boleh tertanam, boleh berbuah di dalam kehidupan kita. Amin. Ya, mari kita nyanyikan satu lagu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan,
Kita berdoa. Tuhan, kami akan dengarkan nasihat firman-Mu. Mampukan kami untuk memahami apa yang Tuhan firmankan, dan mampukan kami untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom, baik, kita akan belajar firman Tuhan. Kita buka Lukas pasal 7, ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Lukas pasal 7, ayat 1 sampai 10, saya akan bacakan firman Tuhan. Perikopnya, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada orang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, ia layak engkau tolong. Sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu, tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah kujumpai sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya hamba itu telah sehat kembali. Saudara, kalau Tuhan menyembuhkan orang sakit atau melakukan mujizat, itu biasa. Tapi kalau Tuhan memuji iman seseorang, itu namanya luar biasa. Nah, yang kita baca tadi adalah seorang perwira Kapernaum yang hambanya lagi sakit, lalu Tuhan mendatanginya, tapi sebelum mujizat itu terjadi, Tuhan kagum akan iman perwira ini. Dikatakan pada ayat yang ke-9, bahwa aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Ada juga contoh-contoh lain di Alkitab bagaimana Tuhan bangga atas iman seseorang. Contoh yang kedua adalah perempuan Sirofenisia. Nanti bisa baca dalam Matius pasal yang ke-15. Ya, perempuan itu sudah dihina karena dia minta supaya anaknya disembuhkan. Tuhan berkata tidak baik memberikan roti kepada anjing. Tapi karena iman ibu itu berkata, Tuhan betul, anjing itu pun makan roti yang jatuh dari meja tuannya. Tuhan Yesus katakan apa di sana? Hai ibu, besar iman. Ya, Sakius juga Tuhan kagum. Nah saudara, yang kita bahas di sini adalah perwira Kapernaum ini, Tuhan kagum akan imannya dan dikatakan imannya besar. Bukan sekedar iman biasa, tapi imannya besar. Bahkan dibandingkan dengan orang-orang yang ada pada waktu itu, tidak ada yang punya iman seperti perwira ini. Nah sekarang jadi pertanyaan, siapa perwira itu? Perwira ini saudara ternyata bukanlah orang Yahudi. Terus yang kedua, dia bukan pengikut Kristus. Kan aneh saudara ya. Bukan orang Yahudi dan bukan pengikut Kristus. Selama ini kita berpikir bahwa yang punya iman adalah mereka yang percaya pada Kristus. Saudara, kita hari ini belajar bahwa iman itu bukanlah sekedar retorika. Iman itu cuma sekedar bukan sekedar diucapkan, tapi harus nyata dalam tindakan. Mungkin secara lahiriah tidak tampak bagaimana rasa percayanya iman itu, tapi dari tindakannya nyata bahwa dia sangat percaya kepada Yesus. Yakobus 2 ayat 17 kalau saudara baca di sana, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi kalau mau lihat iman seseorang gampang, lihat lewat perbuatannya. Dari perbuatannya akan tampak seperti apa iman orang tersebut. Nah hari ini kita akan belajar seperti apakah perbuatan atau tindakan perwira ini sehingga akhirnya Tuhan kagum dan mengatakan orang ini punya iman yang besar. Ya. Saudara dulu pernah saya sampaikan juga di ibadah Kamis bahwa iman itu dan perbuatan seperti mata uang. Selalu dua sisi. Tidak ada uang itu satu sisi, tidak ada. Kalau saudara punya uang 100 ribuan, lembar merah itu, pasti dua sisi itu warna merah. Tidak mungkin satu sisi warna merah, satu sisi warna putih, itu tidak mungkin. Demikian juga kalau kita percaya pada Kristus, tindakan harus nyata dan sesuai dengan iman kita itu. Kalau tidak, Alkitab katakan pada hakikatnya itu adalah mati. Nah hari ini kita akan belajar tindakan atau perbuatan seperti apakah
yang perwira ini lakukan, yang sehingga akhirnya Yesus menilai imannya besar. Saya temukan ada 4, saudara. Yang pertama, perhatikan pada ayat yang ke-3 dan ke-4. Lukas 7 ayat 3 sampai 4. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, ia layak engkau tolong. Poin pertama, sikap daripada perwira Kapernaum itu adalah memiliki pengharapan yang kuat. Memiliki pengharapan yang kuat. Saudara mungkin sudah bertanya, kenapa Pak Nason katakan dia punya pengharapan yang kuat lewat 2 ayat tadi? Coba perhatikan pada ayat yang ketiga. Ada 2 alasan. Alasan yang pertama ayat 3. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Begitu dia dengar ada Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan orang sakit, dia datang ke tua-tua Yahudi. Tua-tua Yahudi berarti bukan 1 orang, banyak saudara. Kita harus tahu perwira Kapernaum dan tua-tua Yahudi tidak tinggal satu rumah. Itu beda rumah dan berjauhan saudara. Dulu belum ada taksi, belum ada Gojek. Jadi bisa bayangkan ini perwira datangi satu-satu rumah tua-tua Yahudi. Dan minta tolong agar mereka bisa menyampaikan keinginannya kepada Tuhan Yesus agar hambanya disembuhkan. Kalau tidak punya pengharapan yang kuat, mana mungkin dia mau bercapek-capek mendatangi satu persatu rumah tua-tua Yahudi saudara. Pengharapannya itulah yang membuat dia mau berlelah-lelah datangi satu persatu dan minta tolong di situ. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua, perhatikan ayat keempat. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Begitu tua-tua Yahudi sudah datang begitu perwira Kapernaum sudah datang ke tua-tua Yahudi, lalu tua-tua Yahudi, Alkitab katakan dengan sangat memohon kepada Yesus. Di sini kita tampak bahwa perwira Kapernaum ini punya pengharapan yang kuat lewat sikap dari tua-tua Yahudi itu terhadap Yesus. Sekali lagi, pengharapan yang kuat dari perwira Kapernaum tampak lewat dari sikap tua-tua Yahudi kepada Yesus. Alkitab tadi katakan, tua-tua Yahudi memohon dengan sangat kepada Yesus. Contoh-contoh. Misalkan saudara, satu saat didatangi sama ketua RT. Lalu katakanlah misalnya kita ini masih anak-anak saudara ya. Lalu ketua RT bilang gini, Nyo, nih, Mas, Mbak, tolong nanti sampaikan ke papamu, besok ikut rapat RT, besok malam. Ya. Oh ya Pak. Kalau misalnya Pak RT dengan nada seperti itu memberitahukan pada saudara untuk memberitahukan kepada papa rapat RT besok dengan nada seperti tadi, beritahukan ya Mbak, Mas, Nyoni, papa besok rapat RT. Saya percaya saudara pun akan sampaikan ke papa saudara dengan nada seperti itu. Pak, besok ada rapat RT, tadi RT ngomong ke saya. Berbeda kalau ketua RT datang ke saudara memohon-mohon. Sambil nunduk-nundukkan badan. Lalu RT berkata, tolong Mas ya, tolong Mbak ya, tolong beritahu papamu supaya datang rapat RT. Saya percaya saudara pun pasti akan bersikap yang sama terhadap papa saudara. Tidak akan mungkin saudara sampaikan pesan itu kepada papa saudara dengan nada biasa, tidak mungkin. Saudara pasti akan katakan, tolong Pak ya, itu ketua RT sampai bungkuk-bungkuk ke badan, aku tidak enak, tolong Pak datanglah. Seperti itulah yang dilakukan oleh tua-tua Yahudi. Mereka memohon dengan sangat kepada Yesus karena sebelumnya perwira Kapernaum itu lakukan seperti itu kepada mereka. Ini makanya poin pertama, kenapa perwira Kapernaum ini dikatakan iman yang besar, karena dia punya pengharapan yang kuat akan Tuhan. Saudara, saya mau beritahu, berdoa tanpa pengharapan itu sama dengan tidak doa. Banyak anak-anak Tuhan berdoa, tapi tidak ada pengharapan, tidak ada rasa berharap yang sungguh-sungguh pada Tuhan. Tidak ada rasa keyakinan bahwa Tuhan bisa memberikan yang terbaik. Hatinya hambar. Kalau seperti itu gimana Tuhan bisa jawab doa saudara? Ingat saudara ya, doa tanpa pengharapan itu sama dengan tidak doa. Saya banyak mendengarkan kesaksian dari orang-orang yang pernah kita doakan. Mereka mengalami mujizat Tuhan, sekalipun persoalannya beruntun. Ya kalau saya cerita nanti panjang ceritanya. Ya persoalan beruntun, tapi dia tetap berharap Tuhan masih bisa buka jalan. Tetap berharap akan yang terbaik yang bisa didapatkan. Dan itu akhirnya apa? Terjadi.
Saudara, pengharapan itu seperti lilin kecil yang tetap menyala di gudang yang gelap yang besar. Pengharapan itu seperti motor di suatu perahu yang tetap bergerak sekalipun perahu itu belum ketemu daratan. Pengharapan adalah satu sikap yang masih percaya bisa dapatkan yang terbaik dari Tuhan sekalipun yang kita hadapi itu buruk, saudara. Itu namanya pengharapan. Sekarang jadi pertanyaan, apakah engkau masih punya pengharapan? Nah, perwira Kapernaum ini sekalipun dia mengalami kesulitan, dia sulit untuk menyebut hambanya bisa sembuh, tapi dia punya pengharapan yang kuat, Tuhan bisa sembuhkan. Itu yang pertama, yang membuat Tuhan kagum pada perwira ini, karena dia memiliki pengharapan yang kuat. Yang kedua, mari kembali ke Lukas pasal 7 tadi, ayat 4-5. Dikatakan di sana, mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Poin yang kedua, kenapa Tuhan bangga akan perwira Kapernaum ini? Apa yang membuat iman perwira Kapernaum ini dikatakan besar? Karena ternyata yang kedua, dia memperhatikan bait Allah. Memperhatikan bait Allah. Ya. Alkitab tadi katakan, dia membantu pembangunan rumah ibadat kami. Saudara, bait Allah itu pemahamannya ada dua. Yang pertama adalah gereja Tuhan, yang kedua adalah diri kita atau hidup kita. Nanti bisa baca 1 Korintus 6 ayat 19 bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Nah, seorang yang punya iman pasti memperhatikan bait Allah. Ya, contohlah, dalam hidup sehari-hari, kalau engkau betul-betul mengasihi Tuhan dan beriman, pasti kau melayani Tuhan di gerejamu, udah pasti. Sekalipun sekarang masih online, tapi kau pasti akan ambil bagian di sana. Setidaknya jadi pendoa lah. Ya. Dan yang kedua, engkau pasti akan jaga kekudusan hidupmu, itu udah pasti. Tidak mungkin seorang yang katanya beriman, hidup seenaknya, itu tidak mungkin, saudara. Tidak mungkin. Jadi makanya coba hari-hari ini coba lihat, apakah engkau menjaga kekudusan hidupmu? Bagaimana engkau menjaga kekudusan pikiranmu, kekudusan hatimu, dan kekudusan kelakuanmu? Omong kosong kalau kita katakan kita beriman pada Tuhan, tapi kita hidup seenaknya, itu tidak mungkin, saudara. Mari buka di dalam 1 Tesalonika 4. 1 Tesalonika 4. Ayat 7 sampai ayat 8. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Jadi seorang yang sungguh-sungguh beriman pada Tuhan, dia harus menjaga kekudusan bait Allah. Dia harus memelihara bait Allah. Bait Allah ada dua pemahamannya. Yang pertama adalah kumpulan orang-orang kudus atau gereja Tuhan. Yang kedua adalah diri kita atau hidup kita. Nah, apakah saudara sudah menjaga kekudusan bait Allah, yaitu dirimu dan gerejamu? Saudara yang tahu. Itu yang kedua. Kenapa perwira ini dikagumi Tuhan? Karena ternyata dia memperhatikan bait Allah. Yang ketiga, mari buka. Yang ketiga pada ayat yang ke-6 dan ke-8. Ayat 6 dan ke-8, Lukas pasal 7, ayat 6 sampai 8. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka, ketika ia tidak jauh dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Pada waktu tua-tua Yahudi menyampaikan pesan perwira ini kepada Tuhan Yesus, lalu akhirnya Tuhan Yesus itu berikan waktu datang ke rumah si perwira. Belum nyampe rumah perwira itu sudah suruh teman-temannya memberitahukan agar Tuhan Yesus nggak perlu datang ke rumahnya. Karena perwira ini merasa tidak layak. Wah, ini luar biasa. Perwira ini merasa tidak layak untuk Tuhan datang ke rumahnya. Saudara perlu perhatikan Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Perwira ini adalah orang terhormat. Dia adalah perwira. Mungkinan dia itu perwira tinggi sehingga akhirnya dia bisa bangun bait Allah itu. Dia perwira. Terus yang kedua, dia itu banyak bantu orang susah. Tadi kalau saudara baca pada ayat yang keempat ya, dikatakan bahwa dia banyak menolong orang-orang Yahudi pada waktu itu yang kesulitan.
Lalu yang ketiga, dia membangun rumah ibadat. Jadi ada 3 karya besar yang dia miliki. Dia perwira, punya martabat, namanya hebat, terkenal di situ. Lalu yang kedua, dia banyak bantu orang susah, sosialnya tinggi. Lalu yang ketiga, dia bangun rumah ibadat. Tapi dia berkata kepada Tuhan, aku tidak layak. Itu bagus. Jujur saudara ya, berapa banyak orang yang kalau sudah punya prestasi, apalagi sudah bangun gereja, pingin dikedepankan, pingin didahulukan, pingin didengar pendapatnya, pingin diistimewakan. Tapi perwira ini tidak, ini bagus. Ini poin yang ketiga, kenapa Tuhan bangga kepada perwira ini? Karena dia melupakan karya dan harga dirinya. Melupakan karya dan harga dirinya. Apa yang dilakukan perwira ini sesuai dengan khotbah Tuhan Yesus di bukit. Mari buka di dalam Matius pasal 5, ayat yang ketiga. Matius pasal 5, ayat yang ketiga. Dikatakan di sana, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Saudara, miskin di situ maksudnya apa? Apakah miskin di sini maksudnya adalah orang-orang miskin yang keleleran di jalan itu, saudara? Ya, saya rasa tidak, karena banyak dari mereka juga jara-jara kalau ada demo-demo, saudara. Apakah orang miskin di sini maksudnya adalah miskin rohani? Kalau miskin rohani lebih parah lagi, saudara. Kalau miskin rohani berarti dia nggak baca firman, tidak kenal Tuhan, bukan itu. Miskin di sini adalah satu sikap hati yang tatkala berhadapan dengan Tuhan, dia merasa diri bahwa dia tidak ada apa-apanya. Itu miskin. Pada saat dia berhadapan dengan Tuhan, dia sadar dia tidak ada apa-apanya. Sekalipun dia jenderal, dia raja ataupun pembesar, dia tahu dia tidak ada apa-apanya. Itu namanya miskin di hadapan Allah. Perwira ini sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Sekalipun karyanya besar, dia banyak bantu orang susah, dia bangun juga rumah ibadat, tambah lagi dia perwira punya nama hebat, tapi dia berkata, aku tidak layak. Saudara, saya percaya orang yang rendah hati akan banyak mengalami pertolongan Tuhan. Ya. Demikian juga dalam hidup kita, kalau kita melihat ada orang yang tinggi hati, akan banyak mengalami kehancuran. Nah, saya berharap kita semua adalah orang-orang yang rendah hati. Ya. Sekalipun saudara punya prestasi luar biasa, engkau bisa punya ini, punya itu, ingat semua itu dari Tuhan. Jangan bangga-banggakan itu seolah-olah itu dari usahamu. Semua itu dari Tuhan. Ya. Ada satu kisah saudara yang saya pernah dapatkan. Ini ada seorang kaya. Bapak ini punya perkebunan yang besar. Nah, satu saat dia kelilingi kebun tehnya itu, di kebun teh saudara ya. Memang ada satu kebiasaan dia memang sore-sore kelilingi, nanti dia pulang lewat belakang kebun itu karena dekat dengan rumahnya. Dia naik mobil kecil itu saudara ya, seperti mobil yang Caddy Golf itu. Nah, waktu dia pulang sore itu sudah agak maghrib, dia lewati belakang, ada semak-semak. Nah, dia mendengar itu ada teriakan wanita di semak-semak seperti mau diperkosa. Tolong aku, tolong, jangan tolong. Terus akhirnya dia berhenti saudara. Dia tidak tahu itu siapa perempuan. Dia hentikan mobilnya, dia waktu mau turun, dia berpikir begini, aku nanti kalau bantu, itu siapa ya? Jangan-jangan dia jebakan. Enggak usah lah, nanti bajuku juga kotor ini. Akhirnya dia urungkan niatnya, mau kembali lanjut, tapi hatinya lagi berkata, kasihan itu perempuan. Kalau ternyata betul-betul dia mau diperkosa, kasihan, siapa yang tolong? Jadi dia berkecamuk saudara, bertentangan antara hatinya yang baik dengan hatinya yang tidak peduli saudara. Ya, karena dia berpikir, aku ini orang kaya, untuk apa ngurusi masalah itu, nanti tambah lagi masalahku. Banyak pikiran saudara. Nah, akhirnya waktu dia maju, mundur. Sampai akhirnya dia berkata, aku harus tolong, kasihan itu perempuan. Apapun resikonya mau jebakan, aku tetap harus tolong. Turunlah bapak ini, diambilnya balok, masuk ke semak-semak, lalu bertarung dengan laki-laki itu, babi buta sih. Sampai bergulat dan laki-laki itu yang memperkosa kabur, babak belur. Nah, si bapak ini saudara kecapean. Lalu dia sempat tersungkur di tanah, ya dia belum lihat gadis itu, sambil terengah-engah gitu napasnya. Nah, setelah mulai tenang, dia mulai bangkit saudara. Waktu dia lihat anak gadis itu, dan anak gadis itu lihat dia, anak gadis itu bilang begini, Papa, kaget bapak ini. Ternyata itu anak gadisnya.
Rupanya anak gadisnya ini terlambat dijemput supir, akhirnya jalan kaki saudara dari sekolahnya. Lewat belakang itu perkebunan dan ternyata ada orang jahat mau memperkosa dia. Nah yang bersyukur apa? Si bapak ini rendah hati, dia peduli sama orang, dia nggak peduli tentang atributnya, dia orang kaya segala macam, enggak. Dia ingin nolong orang dan ternyata begitu dia nolong orang itu adalah putrinya sendiri. Itulah orang rendah hati. Pada waktu kita mau memberikan diri menyelamatkan orang lain, sebenarnya kita sudah memberkati diri kita sendiri. Saudara, ada satu statement hikmat Tuhan saya pernah dapatkan. Temperamen bisa membawa kita masuk dalam masalah. Tapi gengsilah yang membuat kita tetap berada dalam masalah. Sekali lagi. Temperamen bisa membawa kita masuk dalam satu masalah. Tapi gengsilah yang membuat kita tetap berada dalam masalah. Gengsi itu sombong. Orang sombong tidak akan pernah keluar dari masalah. Dia akan terus berada dalam masalahnya. Karena dia tidak mau dinasihati dan merasa paling benar. Dan minta diistimewakan. Nah, perwira ini tidak. Dia adalah orang yang rendah hati sekalipun karirnya luar biasa. Dia banyak bantu orang susah, namanya terkenal di sana. Dan bisa bangun rumah ibadat. Tapi dia berkata, aku tidak ada apa-apanya. Itu luar biasa. Ini bukti dia punya iman yang besar itu. Itu yang keempat. Yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir. Mari buka Lukas pasal 7. Lukas pasal 7. Pada ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Ya. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata. Maka hambaku itu akan sembuh. Pada waktu orang-orang atau sahabatnya perwira ini mendatangi Yesus yang lagi berjalan menuju perwira itu. Teman-temannya bilang, Guru, tidak usah datang ke sana. Perwira itu bilang, cukup ucapkan aja sepatah kata di sini. Maka nanti hambanya di sana akan sembuh. Cukup ucapkan sepatah kata saja di sini, maka hambanya di sana pasti akan sembuh. Setelah itu Tuhan puji, imannya besar. Saudara, poin yang keempat, sikap dari perwira ini sehingga akhirnya dia mendapatkan pujian dari Tuhan Yesus adalah percaya penuh otoritas perkataan Yesus. Percaya penuh otoritas perkataan Yesus. Saudara, saya mau nanya, saudara sering dengar firman Tuhan bukan? Ya. Saudara sering alami rema Tuhan bukan? Pada waktu persekutuan doa atau ibadah online? Ya. Saya percaya setiap firman yang saudara dengar, siapapun pengkhotbahnya, pasti ada satu rema yang menyentuh saudara. Mungkin saudara menghadapi persoalan yang saudara tidak cerita kepada orang lain, tapi firman itu menegur saudara. Itu adalah pesan Tuhan untuk saudara. Nah sekarang jadi pertanyaan, saudara percaya enggak itu? Berapa banyak anak-anak Tuhan dengar firman, sudah bolak-balik tertemplak, tapi tidak percaya juga. Itu yang membedakan kita dengan perwira Kapernaum ini. Perwira Kapernaum ini tatkala Tuhan berbicara, dia tahu betul itu punya kuasa. Nah kalau kita tidak percaya firman Tuhan, sekalipun khotbahnya bagus, itu tidak akan membuat engkau mengalami mujizat Tuhan, saudara. Makanya saudara, iman seseorang akan tampak pada waktu dia meresponi firman Tuhan. Apakah dia sungguh-sungguh menerima itu dengan sepenuh hati, dengan percaya penuh atau mengabaikan, itu akan kelihatan nantinya. Nah, perwira ini sangat percaya otoritas perkataan Yesus. Sehingga dia berkata, Guru, ucapkan saja di sini, nanti hambaku di sana pasti akan sembuh. Dia percaya betul itu. Makanya Tuhan katakan, imanmu besar. Saudara, ingat iman itu tidak lepas dari perbuatan. Kita tidak usah mengatakan, saya punya iman besar, gak usah lah. Tunjukkan lewat sikap saudara. Mulai hari ini, setiap engkau menghadapi masalah, coba cek seberapa kuat pengharapanmu akan Tuhan. Hari ini periksa, apakah engkau betul-betul teliti menjaga bait Allah. Yaitu gereja kita dan diri kita, tubuh kita ini. Coba cek, apakah engkau seringkali membanggakan dirimu? Apakah engkau tegar tengkuk? Apakah engkau sering sombong? Atau seringkali engkau datang ke Tuhan dengan merendah? Saya percaya orang yang datang dengan Tuhan merendah, engkau melupakan harga dirimu dan karyamu, saya percaya engkau akan dapatkan perhatian sorga. Karena Tuhan senang dengan orang yang rendah hati. Tapi kalau kita membanggakan diri, minta diistimewakan, minta diperlakukan khusus, Tuhan tidak akan dengar seperti itu. Belajar dari perwira ini, sekalipun karyanya hebat, dia merendah. Itu yang membuat Tuhan bangga dan akhirnya melakukan mujizat dalam hidupnya. Lalu yang keempat, dia percaya penuh otoritas perkataan Yesus. Saya yakin dan percaya kita semua sering dengarkan firman Tuhan.
Kita sering mendengarkan rema Tuhan, pernyataan Roh Kudus. Tapi sudahkah kita percaya? Di gereja aja lah saudara ya. Khotbah sama, ujiannya sama, penyampai firmannya sama. Tapi yang mendengarkan ada yang diberkati, ada yang enggak. Ada yang hidupnya berubah, ada yang gitu-gitu aja. Itu bedanya di mana? Beda di rasa percaya akan firman itu sendiri. Saya berdoa dan saya berharap semua orang yang mendengar firman Tuhan ini, yang menyaksikan ini, percaya akan firman Tuhan yang kau terima pada saat ini. Ingat, hamba Tuhan yang menyampaikan itu terbatas, tapi kuasa Allah yang engkau terima itu tidak terbatas. Itu yang akan membuat engkau diubahkan dan mengalami mujizat Tuhan. Perwira ini karena punya 4 sikap seperti itu, dia bukan hanya sekedar mengalami mujizat, hambanya disembuhkan, tapi dia mengalami pujian dari Tuhan. Saudara, nggak gampang-gampang Tuhan memuji seorang, nggak gampang. Tapi kalau Tuhan bisa memuji seorang, berarti orang itu memang luar dalamnya bagus. Biarlah hari ini kita menjadi orang-orang yang Tuhan puji, karena Tuhan mendapati ada satu iman yang besar dalam diri kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pemberitaan firman-Mu. Biarlah Tuhan pengajaran singkat pada hari ini tentang perwira Kapernaum ini kami bawa pulang. Ampuni kami Tuhan jika seringkali kami membanggakan aksesoris rohani kami sudah pelayanan, kami sudah menyampaikan firman dan ini dan itu. Tapi ternyata itu belumlah menjadi indikator kami punya iman yang besar di hadapan Tuhan. Hari ini kami diajarkan Tuhan bahwa iman itu akan tampak lewat perbuatan. Sudahkah kami punya pengharapan yang kuat di tengah-tengah masalah kami? Sudahkah kami sungguh-sungguh menaruh pengharapan yang kuat pada Tuhan di tengah-tengah kesesakan kami? Sudahkah kami memperhatikan kekudusan bait Allah? Sudahkah kami datang kepada Tuhan dengan merendah atau kami membanggakan apa yang kami sudah lakukan di hadapan Tuhan? Dan sudahkah kami percaya penuh otoritas firman Allah? Tuhan, pengajaran simple pada hari ini biarlah ini kami bawa pulang. Sekalipun ini sederhana, tapi kalau kami lakukan dengan segenap hati, hasilnya tidak sederhana. Engkau akan mengurapi kami, memberkati kami, dan kami percaya Tuhan pun juga akan bangga atas kami sebagai anak-anak-Mu. Karena kami punya karakter seperti karakter Kristus. Topang kami Tuhan, bantu kami, supaya kami bisa mengatasi kelemahan kami. Terima kasih Bapa di sorga, hamba sudah sampaikan apa yang hamba bisa dan hamba terbatas. Hamba serahkan kembali kepada Engkau Allah Roh Kudus yang tidak terbatas. Teruskan firman-Mu ya Tuhan, sempurnakan penyampaiannya. Meteraikan firman-Mu dan berkati kami semua. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.